Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita telah kembali dikumpulkan di ibadah Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan bahwa ibadah sekolah minggu akan dimulai pada pukul 9.15. Kita angkat satu pujian, Hanya Kau, dan nanti Ibu Hongli akan berdoa pembukaan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta yang ada padaku. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami semua boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Semua karena bukti cinta-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan pagi ini Tuhan kami mau beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami semua, untuk memberkati dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan semua keberadaan umat-Mu. Bagi mereka yang dalam keadaan kurang sehat, biar kiranya Tuhan Engkau lawat dan jamah mereka. Berikan penghiburan sukacita yang daripada Engkau, supaya mereka boleh sembuh sempurna. Bagi yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan. Bagi yang dalam keadaan susah Kau hiburkan ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua pagi ini ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang ikut serta dalam acara Zoom ibadah pagi ini. Juga bagi mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Terlebih lagi Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar pagi ini kami semua boleh dilawat. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami ya Tuhan. Yang boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa.
Kami juga Tuhan mohon kiranya Engkau memberkati setiap saluran internet yang ada di setiap rumah ya Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap jemaat-Mu boleh mengikuti acara ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, tidak kurang satu apapun. Kami serahkan semua acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai tamatnya, hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Ada sukacita, Bapak Ibu, mari kita lambaikan tangan bila ada sukacita. Dan kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita gandeng tangan keluarga kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Dan nanti Bapak Luki akan berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan menerima bagian yang terpenting, yaitu firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Pendeta Ruben. Biarlah segala perkataan yang keluar dari bibirnya merupakan firman daripada-Mu saja. Urapi kami semua ya Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju pada-Mu saja. Segala setan iblis yang mau coba mengganggu hati dan pikiran kami tengking keluar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Luki. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat ARS Jakarta yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sama Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua sehat, kita semua kuat karena kemurahan Tuhan. Terima kasih bagi Ibu Gembala kita yang pada hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tema besar kita pada bulan ini adalah Efesus pasal 6 ayat 11, Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melihat tipu muslihat iblis. Pagi hari ini saya ambil subtema yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya, puji Tuhan. Orang bilang bahwa hidup itu adalah perjuangan. Semua manusia yang hidup di dunia ini sedang berjuang, sedang berperang. Siapapun juga dia. Agama apapun juga mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap hari kita semua sedang berperang. Peperangan yang kita hadapi, perjuangan yang kita hadapi beda yang satu dengan yang lain. Peperangan saya, perjuangan saya beda dengan jemaat-jemaat sekalian. Dan cara mengatasinya pun beda. Cara mengatasi persoalan, peperangan, masalah seorang dengan yang lain itu masing-masing berbeda. Tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Bahwa katanya dia memang hidup di dunia, masih hidup di dunia, tetapi dia tidak, dia berperang di dunia ini, tetapi dia tidak mempergunakan senjata-senjata duniawi. Yang kita harus ingat, kita masih tinggal di Indonesia. Kita masih berperang di Indonesia. Tetapi jangan sampai peperangan itu kita memakai cara duniawi gitu loh. Senjata duniawi. Marah dibalas dengan marah. Dendam dibalas dendam marah. Dengki dibalas dengan dengki. Sama seperti orang Israel zaman dulu. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Kalau katanya orang tampar pipi kiri, Yesus bilang kasih pipi kanan, tetapi orang Israel enggak. Harus balas jauh lebih besar lagi. Dan Paulus pernah mengalami hal itu. Dia pernah mengalami perjuangan. Waktu dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Waktu dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dia menghadapi guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu. Dan dia harus menghadapi mereka. Dia menghadapi ahli Taurat, orang Farisi. Dia dianiaya. Dia masuk penjara. Dia mau dibunuh. Tetapi Paulus bilang, kami masih hidup di dunia. Tetapi kami berperang dan kami tidak mempergunakan senjata
duniawi. Kenapa katanya? Karena kami mempergunakan senjata yang dilengkapi oleh kuasa dari Tuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa kita mampu, kita bertahan sampai hari ini. Karena senjata yang diberikan oleh Allah dilengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Kita bisa bertahan. Coba kita lihat setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi kita? Mungkin kita bukan seperti saat ini, kita sudah diberkati, kita kuat, kita sehat. Tetapi lihat berapa puluh tahun lalu. Dan lihat sekarang. Kalau hari ini kita bisa bertahan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menang peperangan, pergumulan hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Itu kenapa? Tuhan memberikan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Amin, haleluya. Jadi senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah itu adalah senjata paling hebat yang dimiliki oleh anak Tuhan. Oleh orang percaya. Kita bisa hanya oleh kuasa Tuhan. Di dalam Efesus pasal 12, pasal 11 kita musuh orang percaya itu adalah iblis. Musuh kita itu bukan saudara kita loh ya. Musuh kita itu bukan tetangga kita. Musuh kita itu bukan Jokowi, bukan pemerintahan. Sampai kita harus demo-demo bawa spanduk, bukan. Musuh kita itu bukan kolega kita. Musuh kita itu bukan orang yang sudah menyakiti kita, tetapi musuh kita adalah iblis dengan antek-anteknya. Sekali lagi, musuh kita adalah iblis dengan antek-anteknya. Oleh karena itu, iblis begitu giat bekerja. Untuk apa? Menjatuhkan orang-orang percaya. Dan iblis pun menggunakan senjata super canggih untuk menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi, iblis punya senjata super canggih untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Apa senjata yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan? Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16 bunyinya begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ternyata iblis, si jahat itu punya senjata canggih. Apa senjatanya? Panah api. Pada zaman dahulu ada dua senjata, ada dua panah yang dipakai. Panah yang ditaruh api di atasnya, sehingga dia bisa membakar satu kota. Waktu dilepaskan panah itu, dia bisa membakar gedung-gedung, rumah-rumah, musuh bisa hangus, hancur. Dan yang kedua adalah panah yang ditaruh racun. Panah ini kalau menggores lawan, menggores tentara musuh, tidak lama dia akan kena racun dan dia akan mati. Dan panah ini yang saat ini sedang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Iblis sedang mencari titik sentral. Iblis sedang mencari titik yang bisa menghancurkan orang percaya. Coba kalau kita melihat ada olahraga ya, panahan atau menembak. Seorang penembak atau seorang pemanah akan mencari titik sentral daripada apa yang dia akan panah atau dia akan tembak. Kalau panahnya, pelurnya pas di tengah-tengah titik sentral, hebat dia. Dia jagoan, dia bisa menang. Dan iblis pun sedang melakukan itu. Dia sedang melihat anak-anak Tuhan. Dan dia sedang mencari sentral di mana dia bisa menang. Di mana dia bisa mengalahkan orang-orang percaya. Dia sedang mencari mana tempat strategis yang bisa dia melumpuhkan orang percaya dengan memakai panah api itu. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang disasar oleh iblis? Yang mana yang akan diserang oleh iblis dalam orang-orang percaya? Yang diserang oleh iblis adalah hati. Sekali lagi, yang sedang diserang oleh iblis dengan panah apinya adalah hati kita. Ingat, Alkitab bilang hati adalah pusat. Hati adalah sentral. Setiap orang, siapapun juga,
Hati itu adalah pusat. Hati itu adalah tempat roh tinggal. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Emosi itu datang dari hati. Oleh sebab itu, hati menjadi sasaran utama dari iblis untuk dipanah, untuk dihanguskan, untuk dihancurkan. Coba kita baca dulu Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 saya baca. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan. Iblis sedang memanah, dia sedang menebarkan virus-virus kebencian dalam hati kita. Iblis berusaha menghancurkan hati kita. Kenapa? Pusat dari situ timbul kemarahan, dendam, marah, benci, iri, percabulan, semua ada di dalam hati. Oleh sebab itu, sasaran utama iblis yang pertama adalah hati. Jaga hati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang Kristen yang masih hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya dia sudah mati secara rohani. Kenapa? Hatinya sudah kena panah iblis. Hatinya sudah terbakar. Kenapa? Panah yang berapi itu sudah kena sehingga menyala dengan kemarahan, dengan dendam, dengan dengki. Sekarang bagaimana sikap kita orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya iblis tidak bisa menyerang hati kita. Supaya panah iblis tidak mempan di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi firman Tuhan memberikan solusi untuk menjaga hati kita. Dari panah iblis, hati itu harus dijaga katanya. Tuhan tidak bilang jaga rumahmu, walaupun perlu jaga rumah, biar nggak ada pencuri. Tuhan tidak bilang jaga mobilmu, tidak. Tetapi perlu supaya tidak diambil maling. Yang Tuhan pesankan, yang Tuhan bilang jelas-jelas adalah jaga hati. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hatilah katanya terpancar berbagai-bagai kehidupan. Jaga hati. Iblis sedang melepaskan panah-panah berapi untuk menghancurkan hati kita. Pusat kehidupan manusia hati. Jaga, lindungi. Sesuatu yang dijaga itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau rumah reyot sudah mau roboh, tidak usah pakai satpam. Nggak ada barang berharga di situ. Nggak usah dijaga. Hal-hal yang tidak penting tidak usah dijaga, tidak usah dilindungi. Hati adalah sesuatu yang sangat penting, adalah pusat. Makanya firman Tuhan berkata, jaga itu hati. Saat ini kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Dari hati muncul cemburu. Dari hati muncul tawar hati. Saya berdoa jemaat HMS tidak ada yang tawar hati. Walaupun belum ada ibadah tatap muka, kita ibadah lewat Zoom. Tidak ada yang tawar hati. Kalau sampai tawar hati artinya iblis sedang bekerja. Panah api dari iblis mulai menguasai hati kita. Jaga hati. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang berubah. Tetap setia sama Tuhan. Tetap setia beribadah. Masih puji Tuhan ada internet. Di kampung-kampung, di gunung-gunung tidak ada internet sama sekali. Tidak bisa ibadah.
kita puji Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan fasilitas yang bagus. Biar kita tetap menjaga hati lewat apa? Lewat dengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi hati itu harus dijaga loh jemaat. Jangan cuma rumah yang dijaga. Jangan cuma istri yang dijaga. Suami dijaga. Cucu dijaga. Hati juga harus dijaga. Sekarang muncul pertanyaan. Dengan apa kita menjaga hati? Efesus 6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ternyata hati kita itu dijaga dengan perisai. Pada zaman perang, zaman Romawi dulu, perisai itu dikasih di tangan kiri. Ditaruh di tangan kiri, tangan kanan memakai tombak, memakai pedang, tangan kiri ada perisai di sini. Untuk apa? Untuk melindungi dada. Kalau ada panah yang datang menyerang seseorang, menyerang seorang tentara, dan mau kena di dia akan tangkis panah itu dengan perisai. Panah itu akan mental, panah itu akan jatuh ke tanah. Kenapa? Ada perisai. Jadi menjaga hati adalah dengan perisai iman, kata firman Tuhan. Perisai bisa melindungi kita dari panah iblis. Dari panah musuh. Perisai bisa melindungi dada kita. Di dalam dada, di belakang dada itu ada hati. Ada tombak yang datang. Nih, taruh itu perisai. Perisai itu menjadi pelindung kita. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dan perisai kita itu cuma Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Cuma Yesus Kristus yang bisa melindungi kita. Oleh sebab itu kita kalau berdoa, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kenapa? Kuasa Tuhan yang sanggup melindungi kita dari kuasa iblis. Iblis tidak bisa masuk ke rumah kita. Kenapa? Ada pasukan malaikat, ada perisai yang dikirim oleh Tuhan. Sehingga iblis cuma ada di depan jalan. Tidak bisa masuk di halaman rumah kita. Apalagi masuk di rumah kita. Masuk di kamar kita. Tidak bisa. Kenapa? Ada pelindung, ada perisai. Yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang kedua, apa yang diserang oleh iblis? Tadi yang diserang oleh iblis adalah hati. Oleh sebab itu kita harus jaga hati. Kita harus pakai senjata. Yaitu perisai. Dalam hal ini perisai iman. Yang kedua yang diserang oleh iblis adalah pikiran. Pikiran. Pikiran itu berhubungan dengan otak. Otak itu ada di kepala. Otak itu dilindungi oleh tengkorak manusia yang begitu kuat. Tidak gampang pecah kepala ini. Kenapa? Ada tengkorak yang melindungi. Dan di dalam tengkorak itu ada otak. Otak itu yang kita pakai untuk berpikir. Hati dan otak dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Hati dan pikiran, otak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita baca dulu dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 22. Lukas pasal 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Pikiran, otak berhubungan dengan hati. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Tadi hati, sekarang pikiran. Pikiran kita, otak kita menjadi sasaran utama dari iblis untuk dihancurkan. Untuk dimusnahkan. Hati dan otak dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Dan kalau hati dan pikiran itu sudah dilumpuhkan oleh iblis, kita akan binasa. 1 Korintus 5 pasal 14. 1 Korintus pasal 5 ayat 14. Satu Korintus pasal 3 ayat 14. Bunyinya begini. Tetapi pikiran mereka
telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca Alkitab, setiap kali mereka membaca Alkitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini Paulus bicara soal Israel, orang Israel. Katanya, walaupun orang Israel membaca Alkitab, tidak mengerti mereka. Kenapa? Pikiran mereka telah ditutupi dengan selubung. Pikiran mereka telah tumpul. Dan yang harus kita ingat, pagi hari ini, waktu kita sedang mendengar firman Tuhan, iblis sedang mengincar kita loh. Iblis sedang mengincar kita. Waktu kita sedang mendengar firman Tuhan. Dengan apa? Membuat pikiran kita tertutup. Membuat kita tidak mengerti dengan firman Tuhan. Membuat pikiran kita, Alkitab bilang, tumpul. Tadi yang berdoa, Tuhan lindungi kami. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Kenapa? Ada iblis yang mau menyerang pikiran kita. Membuat pikiran kita tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mengerti kenapa. Ada selubung yang menutupi itu. Sampai hari ini katanya orang Israel. Kalau dia baca firman Tuhan, dia tidak mengerti kenapa. Iblis menutup pikiran mereka. Dan Alkitab berkata, cuma Yesus yang sanggup membuka selubung itu. Cuma Yesus yang sanggup membuka pikiran kita. Sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya jemaat AMS, iblis tidak bisa menipu kita. Iblis tidak bisa menutup pikiran kita. Membuat pikiran kita tumpul. Pikiran jemaat AMS itu tajam-tajam loh. Apalagi sudah ada yang sekolah Alkitab nih. Pak Luki sudah sekolah Alkitab. Tajam. Iblis tidak bisa membuat pikiran kita tumpul. Selubung itu akan dibukakan oleh Yesus Kristus. Sehingga walaupun Om Yoyo sudah tidak ada. Kita tidak bisa mendengar lagi khotbah gembala kita Om Yoyo. Tapi kita bisa menerima khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan kita bisa mengerti. Walaupun tidak kapasitasnya tidak sama seperti Om Yoyo. Yang penting di sini kan sekarang ini adalah apakah kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar? Ataukah iblis memakai selubung untuk menutupi pikiran kita? Sehingga yang ada cuma kritik saja. Saya percaya pikiran jemaat AM itu tajam-tajam. Tidak tumpul. Kenapa? Sudah disingkapkan. Selubung sudah dibukakan. Haleluya, haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu mulai ayat 3. Ayat 3. Maaf. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang sedang antri masuk neraka. Di situ ada keluarga kita mungkin, ada mama papa kita, ada keluarga kita, ada orang-orang yang sedang antri untuk masuk neraka. Kenapa? Pikiran mereka tertutup. Tidak bisa mengerti firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 4 yang tadi 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Haleluya, puji Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Yesus menyerang pikiran, iblis menyerang pikiran manusia dengan membutakan mata rohani kita. Dan tugas jemaat AMS membuka mata rohani banyak orang biar percaya kepada Injil.
Kalahkan iblis. Dengan apa? Memakai firman biar ada banyak orang mengerti Injil, mereka bertobat. Saya bilang tadi ada banyak orang yang mata rohani mereka dibutakan oleh iblis, mereka dikalahkan oleh iblis. Kasihan loh mereka, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang mengasihi kita, mereka akan binasa. Oleh sebab itu, kita yang pikiran kita sudah dibukakan Injil oleh Tuhan, beritakan Injil. Om Yoyo gembala kita itu seorang penginjil yang memenangkan banyak orang, termasuk memenangkan banyak orang di AMS, dimenangkan kenal Yesus Kristus, setia kepada Tuhan. Sekarang tugas kita dengan Injil kita beritakan, biar orang-orang yang mau binasa karena tidak mengerti Injil, mereka juga diselamatkan. Kita patahkan panah api iblis itu dia dengan Injil yang benar. Kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum kenal Injil, yang belum kenal Yesus Kristus. Selama mereka masih hidup, mereka punya kesempatan untuk diselamatkan oleh jemaat AMS yang mata rohaninya sudah terbuka, sudah mengerti Injil. Iblis menyerang keluarga kita. Pikiran mereka dibutakan, tidak mau terima Yesus Kristus. Tetapi bagi kita yang sudah punya senjata, kita lawan iblis itu. Haleluya, haleluya. Dengan apa katanya kita melawan iblis? Bagaimana sikap orang percaya terhadap iblis? 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. 2 Korintus 10 ayat 5. Bunyinya begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi caranya supaya iblis tidak merusak pikiran, menghancurkan pikiran kita, katanya Paulus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan pikiran kita, mengikat pikiran kita, dan ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Pikiran kita harus diikat, ditawan, dan ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Makanya Alkitab bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara tentang surga. Tawan pikiran kita, ikat pikiran kita. Saudara, saya kemarin tiba-tiba dengar lagu ya. Lagu rohani tapi lucu. Katanya dia bilang begini, ada orang Kristen nggak usah lihat gereja ini lebih bagus dari ini. Nggak usah lihat pengkhotbahnya siapa. Akhirnya harus pindah gereja, harus pindah ke sana. Dia bilang, kampungan itu. Dia bilang, kampungan. Harus tanya dulu siapa yang khotbah. Dia lagu itu bilang, itu kampungan. Gedungnya bagus enggak? Itu kampungan. Tetap setia. Tawan, ikat pikiran kita. Dan taklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Dan kita akan melihat mujizat yang besar. Kita harus pakai senjata katanya. Supaya panah berapi dari iblis tidak bisa merusak otak kita. Pikiran kita. Dengan cara apa? Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong. Pakai helm. Pakai topi baja. Supaya iblis tidak bisa menyerang pikiran kita. Katanya pakai topi, pakai helm, topi baja. Coba kalau kita lihat tentara-tentara yang sedang latihan perang. Ataupun yang sedang perang. Kepala mereka dilindungi oleh apa? Oleh helm, topi, baja. Kenapa? Kalau kena peluru, yang kena topinya. Anti peluru loh. Kepala tidak hancur, otak tidak hancur.
Lindungi pikiran kita dengan helm. Lindungi pikiran kita dengan apa katanya? Menaklukkan pikiran kita di kaki Yesus Kristus. Artinya apa? Merendahkan diri, merendahkan hati di kaki Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Merendahkan hati. Ada banyak kan orang yang merendah di tempat yang tinggi. Ngomongnya seperti rohani, tapi sebenarnya sombong. Merendah di tempat yang tinggi. Dia bicara bagus, tapi sebenarnya bahunya lagi naik. Kita harus taklukkan pikiran kita di bawah kaki Yesus Kristus. Haleluya. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Lawan tipu daya iblis. Lawan panah api iblis. Dengan memakai perisai iman. Dan ketopong yang akan melindungi kita dari penghancuran iblis yang sedang bekerja luar biasa. Luar biasa. Di Indonesia kita aman-aman saja. Makanya apa itu ya? Hargai kasih karunia Tuhan. Keluarga kita di tempat yang lain. Saudara-saudara seiman kita di tempat yang lain. Dengan berita yang ada di Afghanistan. Terjadi hal-hal yang menakutkan. Mereka mau beribadah mungkin, tapi mereka tidak bisa beribadah. Tapi kita bebas beribadah walaupun lewat Zoom saja. Tetapi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di Cianjur. Roh Kudus bekerja di Bekasi, di Karawang, di Jakarta. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Puji hormat kami naikkan kepadamu. Buat pagi yang indah ini, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu senjata kuasa dari Tuhan. Karena kami tahu kami lemah, kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi iblis dan antek-anteknya. Menghadapi iblis dengan tipu muslihatnya. Untuk menghancurkan hati kami. Untuk menghancurkan pikiran kami. Oleh sebab itu kami mau berdoa, minta kemurahan Tuhan. Biar kuasa darah Tuhan Yesus Kristus membungkus kami semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sehingga panah iblis tidak berhasil untuk menghancurkan kehidupan hati dan kepikiran orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, tolong umat-umat Tuhan, jemaat AMS. Biar pikiran mereka senantiasa dibukakan. Untuk kebenaran firman Tuhan, untuk Injil. Kami terbeban bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, kenalan kami Tuhan. Yang mata rohaninya mereka masih terselubung. Tuhan tolong Roh Kudus bekerja. Jadikan kami alat untuk membukakan mata rohani mereka. Membuka selubung yang selama ini menutupi mereka. Kami rindu mereka juga mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan. Memuliakan, mengagungkan, dan memuliakan nama Engkau. Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih kami semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben atas firman yang telah diberikan yang sangat menguatkan bagi kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Gunadi. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben atas firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama saudara-saudara, minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah Bridgestone jam 8.15 dan juga dengan ibadah jam 9 tepat saudara-saudara. Dan selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin bantuan doa bisa memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini tadi juga telah disampaikan bahwa setiap minggu jam 9.15 juga bersamaan dengan ibadah kita, ada ibadah melalui YouTube, dan hari ini temanya masih berhubungan dengan
kemerdekaan NKRI. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik yang berusia kelas 5 sampai kelas 9 juga PDAMS mengundang untuk ikut serta dalam ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 27 Agustus juga ada ibadah. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Heri di nomor handphone yang tertera. Untuk dewasa muda juga kami mengundang untuk ibadah bersama melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Ibadah dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 28 Agustus juga kita tetap melakukan ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, saudara-saudara, kami juga mengundang jemaat untuk ikut Betson malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Nanti tanggal 24 Agustus kita ada ibadah Betson malam. Dan untuk jemaat yang ingin bantuan doa dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling dan juga Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, Sekolah Alkitab Cianjur tetap masih membuka, saudara. Sampai hari ini tetap dibuka untuk kelas offline dan juga online angkatan ke-34. Kelas akan dimulai tanggal 24 Agustus hari Selasa. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Yonatan di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk tema bulan Agustus tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruben, yaitu peperangan rohani yang diambil dari Efesus 6 ayat 11. Mari kita doakan bersama. Semoga tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala ini menjadi kekuatan, menjadi penopang, dan juga menjadi rema bagi seluruh jemaat yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, saudara, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera di screen masing-masing. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi, dan kita akan segera menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan, dan nanti saya undang Ibu Gembala untuk berdoa berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Setelah selesainya ibadah Zoom ini, kami percaya Engkau sudah melawat kami semua, Tuhan Yesus. Tidak ada yang terkecuali Tuhan, Engkau melawat kami. Dengan firman-Mu, ya Tuhan Yesus, yang selalu Engkau perdengarkan buat kami. Sehingga tidak ada seorang pun dari kami, Tuhan, yang menolak firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang akan memimpin kami, ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh melawan segala tipu daya si iblis, Tuhan. Kami boleh bertahan dari segala tipu daya iblis, Tuhan. Karena itulah yang kami perlukan di akhir zaman ini, saat-saat ini. Karena kami digoncangkan oleh hal-hal yang membingungkan dari dunia ini. Tapi kalau Engkau ada di dalam kami, kebenaran-Mu ada di dalam kami, firman-Mu ada di dalam kami percaya Tuhan, kami akan tetap teguh berdiri ya Tuhan, dengan segala kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena setiap kali kami mendengar firman-Mu, Engkau selalu melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa apapun yang kami perlukan, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan, kuasa ya Tuhan Yesus, hal-hal yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena segala otoritas Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah, Engkau sudah kuatkan. Yang dalam peperangan, Engkau sudah berikan kemenangan, Tuhan. Dalam hal-hal rohani, ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih lagi memelihara, menjaga kami. Dalam segala pekerjaan kami, ya Tuhan, secara jasmani, Engkau juga memelihara kami. Pekerjaan kami semua, Tuhan. Perusahaan kami semua. Sekalipun untuk dunia mustahil, Tuhan. Tapi bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan. Engkau selalu mengadakan, Tuhan, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau ada di dalam setiap pribadi mereka, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu turun kiranya atas kami, ya Tuhan. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu, ya Tuhan. Sehingga kalaupun kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau tetap bersama dengan mereka. Yang jauh, yang dekat, Tuhan. Baik saudara kami yang ada di Amerika, saudara kami yang ada di Cikarang, saudara kami yang ada di Tangerang, di Karawang, Tuhan. Dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Di Singapura, Tuhan. Engkau ada di mana-mana, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan-Mu. Kami tidak perlu meragukan keberadaan-Mu, Tuhan. Saat ini pun Engkau ada di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pertemukan kami kembali, ya Tuhan, di acara-acara yang akan datang. Bahkan sepanjang minggu ini, ya Tuhan Yesus, setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Ibadah Selasa, Tuhan Yesus, kebaktian doa. Baik hari Jumat, Tuhan, untuk remaja. Baik hari Sabtu untuk youth, Tuhan Yesus, kaum muda. Baik hari Minggu untuk sekolah minggu. Dan kembali kami, orang-orang dewasa, bertemu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itulah yang menjadi keperluan kami. Kami selalu bertemu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.